Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Maka pada video kali ini saya akan membahas pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Jadi video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman dan sistem informasi dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sebelum diperkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Falepi, NIM D0511910774. Jadi mungkin kita masuk ke materi. Dua poin utama dari tema kita yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur ada dua, yaitu teknologi informasi dan arsitektur. Teknologi informasi sendiri atau TIE ini adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Sedangkan arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan karya seni. Baiklah, kita melaju lebih jauh lagi mengenai informasi teknologi atau teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi tidak bertahan secara lama, karena setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Yang kedua yaitu gambar. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh lagi. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disimpan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Yang ketiga yaitu alfabet dan angka. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Dan yang terakhir yaitu teknologi percetakan. Kemudian teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Kita melaju ke bidang arsitektur. Arsitektur dapat berarti seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Aktivitas merancang seorang arsitek mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu detail konstruksi dan furniture. Praktik arsitek di mana arsitek berarti menawarkan atau memberikan layanan profesional sehubung dengan desain dan konstruksi bangunan atau lingkungan binaan. Sejarah arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan, yaitu kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan dan sebagainya, dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksinya. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktik-praktik. Arsitektur berkembang menjadi keterampilan. Pada tahap inilah terdapat proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga menjadi hasil yang sukses. Permukiman masa lalu manusia pada dasarnya bersifat rural.
Kemudian timbullah surplus produksi sehingga masyarakat rural berkembang menjadi masyarakat urban. Kompleksitas bangunan dan tipologinya pun meningkat. Teknologi pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan pun berkembang. Tipologi bangunan baru seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana rekreasi pun bermunculan. Arsitektur religius tetap menjadi bagian penting di dalam masyarakat. Gaya arsitektur berkembang dan karya tulis mengenai arsitektur mulai bermunculan. Karya-karya tulis tersebut menjadi kumpulan aturan atau kanon untuk diikuti khususnya dalam pembangunan arsitektur religius. Contoh kanon ini antara lain adalah karya-karya tulis oleh Vitruvius atau Vastu Sastra dari India Purba. Ketidakpuasan terhadap situasi demikian pada awal ke-20 melahirkan pemikiran-pemikiran yang mendasari arsitektur modern. Antara lain, Joseph Workburn yang dibentuk 1907 yang memproduksi objek-objek buatan mesin dan kualitas yang lebih baik merupakan titik lahirnya profesi dalam bidang desain industri. Setelah itu, sekolah Bauhaus dibentuk di Jerman tahun 1919 menolak masa lalu sejarah dan memilih melihat arsitektur sebagai sintesa keterampilan, seni, dan teknologi. Ketika arsitektur modern mulai dipraktikkan, ia adalah sebuah pergerakan garda depan dengan dasar moral, filosofis, dan estetis. Bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas bangunan arsitektur, menjadi lebih sulit multidisiplin daripada sebelumnya. Arsitektur sekarang ini membutuhkan sekumpulan profesional dalam pengerjaannya. Inilah keadaan profesi arsitek sekarang ini. Namun demikian, arsitek individu masih disukai dan dicari dalam perancangan pembangunan yang bermakna simbol budaya. Contohnya sebuah museum seni rupa menjadi lahan eksperimentasi gaya dekonstruktivis sekarang ini. Namun esok hari mungkin sesuatu yang lain. Poin selanjutnya itu teknologi digital dalam arsitektur. Secara umum, bisa dikatakan terdapat dua tahapan teknologi digital masuk ke dalam dunia perancangan arsitektur, di mana pada tahap awalnya yaitu teknologi digital masuk ke dalam dunia perancangan arsitektur hanya sebagai alat visualisasi desain saja. Namun, sejalan dengan berkembangnya teknologi digital ini kini dapat digunakan sebagai bagian dari proses perancangan atau desain dan dapat dikatakan sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangan. Dengan demikian, proses perancangan arsitektur tidak menjadi monoton. Arsitek, desainer, bahkan mahasiswa arsitektur pun dapat bereksplorasi dalam menemukan inovasi-inovasi desain yang baru. Computer Aided Design atau CAD. Computer Aided Design atau CAD merupakan salah satu software yang paling umum digunakan di kalangan engineer, arsitek, ataupun desainer. Sistem pertama dari CAD sangatlah mahal, sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar yang dapat menggunakan CAD. Awalnya, CAD hanya dapat bekerja di grafik dua dimensi, yang dapat membantu desain dalam menghasilkan gambar dengan lebih presisi dan menghemat waktu penyelesaian produk. Pada tahun 1960-an, CAD masih digunakan dalam berbagai bidang aerodinamika dalam pembuatan pesawat dan mobil, dan belum terkhusus pada bidang arsitektur. Jadi dulu CAD itu tidak untuk bidang arsitektur, hanya untuk aerodinamika pembuatan pesawat dan mobil. Namun, sejalan dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi digital, jadi pada tahun 1985 sampai 1986, CAD mampu bergerak dalam sisi grafis 3 dimensi. Jadi, CAD mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu drafting 2 dimensi untuk membuat gambar kerja arsitektur. Yang kedua yaitu modeling 3D untuk membuat studi massa, geometri, ruang, dan bentuk. Yang ketiga yaitu animasi untuk studi sekuensial secara skala manusia berjalan atau melayang. Yang keempat rendering untuk presentasi studi pencahayaan bahan arsitektur. Dan yang kelima adalah maya virtual untuk studi kesempurnaan suatu karya, ruangan, dan masa arsitektur. Teknologi digital dalam dunia perancangan arsitektur tidak hanya sebatas pada CAD,
Terdapat berbagai software lainnya yang dapat membantu kerja para arsitek ataupun desainer, seperti 3D Max dan SketchUp. Pada prinsipnya cara kerja program ini juga hampir sama dengan CAD, karena program ini juga berfungsi sebagai tools yang dapat membantu proses gambar menjadi lebih efisien, bukan menciptakan desain yang baru. Di samping itu, dalam perancangan arsitektur juga dikenal beberapa program digital yang dapat membantu penyajian akhir ataupun presentasi, seperti CorelDRAW dan Photoshop. Semua software ataupun program tersebut membantu arsitek dan desainer menghasilkan produk penyajian gambar yang lebih menarik. Poin berikutnya yaitu komputasi sebagai proses desain. Pada tahap ini, arsitek dan desainer dapat bereksplorasi dengan komputer. Pada proses desain ini terdapat berbagai aspek, seperti aspek bentuk, spasial, struktural, material, dan berbagai aspek lainnya. Dengan demikian, bentuk-bentuk geometri yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi digital, yang dalam hal ini komputasi sebagai proses desain arsitektur. Komputasi tidak hanya digunakan dalam mengeksplorasi bentuk-bentuk geometri yang kompleks sebagai simulasi untuk mendapatkan inovasi bentuk, tetapi saat ini komputasi dalam proses perancangan juga dapat digunakan sebagai instrumen analis. Salah satu contohnya yaitu software dari Autodesk, yaitu Ecotech Analysis, yang berfungsi untuk melakukan simulasi terhadap performa bangunan. Salah satu kegunaan software ini yaitu dapat mensimulasikan pengaruh dari lingkungan atau lahan perancangan bangunan, seperti pencahayaan, pembayangan, penghawaan, yang akan berpengaruh terhadap keadaan termal di dalam bangunan nantinya. Teknologi komputasi mempengaruhi perubahan komunikasi dan representasi dalam arsitektur. Kemungkinan perubahan teknologi dan representasi dalam arsitektur dengan bantuan teknologi komputasi didasarkan pada 6 sifat komputer. Yang pertama yaitu flexibility. Flexibility adalah kemampuan untuk mengubah tingkat abstraksi yang diperlukan tanpa harus merekonstruksi representasi dari awal. Yang kedua, interlinking, kemampuan untuk menghubungkan informasi yang diwakili dengan cara yang berbeda, sehingga ketika salah satu representasi yang dimodifikasi, yang lain juga akan ikut termodifikasi. Yang ketiga, information management, kemampuan untuk mengatur dan mengakses sumber informasi yang kompleks. Yang keempat, visualization, kemampuan menghasilkan gambar-gambar realistis. Yang kelima, intelligence, yaitu kemampuan untuk menanamkan aturan desain, kendala, dan tujuan dalam representasi itu sendiri, sehingga menjadikannya sebagai mitra aktif dari dalam proses desain. Yang keenam, connectivity, kemampuan untuk berbagi informasi secara cepat di antara peserta dalam proses desain. Dengan bantuan beberapa program komputer atau software seperti Rhinoceros dan Grasshopper, arsitek dan desainer dapat berinovasi untuk melakukan simulasi terhadap pola geometri yang lebih kompleks. Tentu saja di sini dibutuhkan keahlian lebih dari arsitek ataupun desainer untuk memahami aspek-aspek dasar matematika geometri. Hal ini diperlukan karena nantinya data-data dalam bentuk matematika geometri lah yang akan dijadikan parameter dalam membuat objek-objek virtual tersebut. Selama beberapa dekade terakhir ini, perkembangan teknologi digital berkembang sangat pesat. Para arsitek, desainer maupun mahasiswa arsitektur berusaha untuk menerapkannya dalam proses desain. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta menghilangkan atau meninggalkan metode desain tradisional yang menggunakan sketsa-sketsa pensil atau alat gambar lainnya, terutama dalam proses pendidikan arsitektur. Dalam hal ini, terutama mahasiswa arsitektur dalam proses pendidikannya masih mengkombinasikan antara penggunaan metode tradisional dan metode digital. Jadi, salah satu hasil atau output dari penggunaan teknologi dalam bidang arsitektur yaitu menghasilkannya parametrik arsitektur. Parametrik arsitektur atau arsitektur parametrik adalah proses untuk menggunakan perangkat lunak yang cerdas untuk membangun serangkaian model geometris dan menghubungkan matematika khusus dan
memodifikasi satu unit model parameter, sehingga model lain yang dibentuk dapat disesuaikan modifikasinya. Hubungan gambar yang sangat tepat antara semua profesional seperti arsitek, ahli struktur, ahli fasilitas, dan desain parametrik dapat menghasilkan sejumlah besar alternatif bangunan. Beragam pilihan desain ruang yang memungkinkan arsitek dan pemilik untuk memilih. Jadi, arsitektur parametrik adalah salah satu contoh bagaimana teknologi informasi dan teknologi digital mempengaruhi bidang arsitektur. Pada tahun 2004 tampak jelas bahwa desain parametrik mempengaruhi metodologi dan teknologi praktik mereka, meskipun berbeda untuk tingkat keahlian dan prakteknya. Contoh presiden yang menonjol dengan penggunaan teknologi desain parametrik asosiatif dan metodologi dalam praktek arsitektur adalah Nicholas Grimshaw, Frank Gehry dan Mark Burry, Foster and Partner, Saadit, Mark Whitehorpe, dan lainnya. Inilah daftar proyek yang merupakan daftar penelitian yang meningkatkan kemajuan dan merumuskan parametrik yang sebenarnya. Serangkaian model parametrik asosiatif telah dibuat sepanjang tahun 2006 dan 2007 untuk merancang eksplorasi desain parametrik, sebuah desain yang unik yang berinteraksi dengan erat dengan fabrikasi teknologi. Adapun beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan desain-desain parametrik. Yang pertama yaitu CATIA, Computer Aided Three-Dimensional Interactive. Yang kedua Grasshopper, yaitu editor algoritma grafis terintegrasi dengan alat permodelan 3D Rhino. Dan yang ketiga yaitu Dynamo, mengeksplorasi desain konseptual parametrik dan mengotomatisasi tugas-tugas. Kita ke aplikasi atau software yang pertama yaitu CATIA. Sebagian besar kasus penelitian menggambarkan praktek parametrik melalui penggunaan Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application atau CATIA. Seiring berhubungan dengan arsitektur, telah digunakan di industri kedirgantaraan dan pengembangan permodelan produk dan perangkat lunak. Hal ini sebagian besar karena pengaruh penggunaan Frank Gehry CATIA. Namun, penting untuk dicatat bahwa perangkat lunak permodelan produk ini dirancang dan dikembangkan di wilayah CAD atau CAM, sistem untuk perusahaan penerbangan, perkembangan menjadi otomotif, aerospace, peralatan berat, tanaman, dan desain industri. Menggambarkan sebuah kawasan pasar terpadu yang lebih besar dan di bidang teknik. CATIA mencakup bentuk atau desain gaya dan pengolahan mekanik, analisis, dan simulasi. Ini memiliki fungsi campuran permodelan parametrik dan variabel modifikasi. Permodelan dengan CATIA ini tidak membatasi untuk hasil akhir dari bentuk dan dapat mengubah parameter setiap saat. Aplikasi yang kedua yaitu Grasshopper. Grasshopper adalah salah satu yang sering digunakan dalam industri arsitektur untuk desain parametrik. Sebenarnya Grasshopper ini adalah sebuah plugin modeling yang ditambahkan ke dalam Rhino dan sangat nyaman. Berbeda dengan RhinoScript, untuk permodelan algoritmik yang perlu memahami FB atau Virtual Basic bahasa, pada Grasshopper arsitek tidak perlu banyak tahu mengenai bahasa pemrograman komputer, dan melalui serangkaian proses kombinasi arsitek dapat mencapai hasil permodelan yang diinginkan. Dalam rangka membangun model yang sangat mudah untuk arsitektur, platform ini adalah grafis sepenuhnya dan baterai yang bukan bahasa kode. Baterai positif dan negatif merupakan masukan parameter dan hasil output kombinasi dari beberapa parameter atau baterai menghasilkan parametrik model kompleks. Manipulasi ini dilihat dan dimudah. Faktor lain bahwa perangkat lunak ini benar-benar gratis dan terbuka, sehingga membuat platform tumbuh pesat dan disukai oleh banyak arsitek. Dan yang ketiga yaitu Dynamo. Dynamo Studio adalah lingkungan pemrograman yang berdiri sendiri, memungkinkan desainer membuat logika visual untuk mengeksplorasi desain konseptual parametrik dan mengotomatisasi tugas-tugas dan refleks. Dynamo memungkinkan desainer untuk merancang kostum komputasi, proses desain dan otomatisasi melalui antarmuka, membantu memecahkan tantangan lebih cepat dengan merancang alur kerja yang mendorong geometri dan perilaku model desain, memperpanjang desain ke dalam alur kerja yang terbuka untuk desain.
dokumentasi fabrikasi, koordinasi, simulasi, dan analisis. Dinamo dapat ditambahkan ke dalam perangkat lunak Revit, robot structural analysis, Rhinoceros, Navisworks, dan lainnya. Daripada menulis kode dari awal, pengguna dapat merakit hubungan khusus dengan menghubungkan node bersama-sama untuk membuat custom algoritma. Ini berarti bahwa desainer dapat memanfaatkan konsep komputasi tanpa perlu menuliskan kode. Dinamo adalah open source add-in untuk Autodesk Vasari Visual Programming berbasis simpul, kemampuan canggih untuk pengguna menghasilkan data. Contoh arsitek yang menerapkan arsitektur parametrik. Yang pertama itu Zaha Hadid dengan karyanya, yang salah satu karyanya itu Heydar Aliyev Cultural Center di Azerbaijan. Bangunan ini adalah sebuah kompleks bangunan di Baku, Azerbaijan yang dirancang oleh arsitek berkebangsaan Irak Inggris Zaha Hadid. Bangunan ini terkenal karena arsitekturnya yang khas dan gaya lengkung yang mengalir. Nama bangunan ini diambil dari Heydar Aliyev, sekretaris pertama Soviet yang menjabat dari 1969 hingga 1982 dan Presiden Republik Azerbaijan dari Oktober 1993 sampai Oktober 2003. Pada tahun 2007, Zaha Hadid terpilih sebagai arsitek yang merancang bangunan ini melalui kompetisi. Bangunan ini memiliki aula konferensi atau auditorium, aula galeri, dan museum. Proyek ini dimaksudkan untuk memainkan peran integral dalam kehidupan intelektual kota. Terletak dekat dengan pusat kota, bangunan ini memainkan peran penting dan pembangunan kembali kota Baku. Bangunan ini dibuka pada tahun 2012. Jadi di sini kita bisa lihat bentuk dari bangunan ini yang melengkung seperti air yang mengalir, menciptakan bentuk yang parametrik. Ini adalah salah satu karya parametrik dari Zaha Hadid. Yang kedua yaitu Norman Foster dengan karyanya London City Hall. London City Hall adalah kediaman resmi dari otoritas London Raya, Greater London Authority (GLA), yang terdiri dari wali kota London dan majelis London. Terletak di Southwark, di tepi selatan Sungai Thames di dekat jembatan Menara. Gedung ini dirancang oleh Norman Foster dan dibuka pada Juli 2002, 2 tahun setelah otoritas London Raya didirikan. Selama 2 tahun keberadaannya, sebelum City Hall dibangun, otoritas London Raya bermarkas di Romney House, Marsham Street di Westminster. Pertemuan Majelis London diadakan di Emmanuel Center dan Marsham Street. City Hall dibangun dengan biaya sebesar 65 juta euro. Sebelumnya, lokasi ini ditempati oleh Pool of London. Pada bulan Juni 2011, Wali Kota London Boris Johnson mengumumkan bahwa selama pelaksanaan Olimpiade London 2012, bangunan ini akan disebut sebagai London House, yang mengarahkan ke spekulasi bahwa nama ini akan dipertahankan setelah itu. Jadi jika kita lihat bentuknya, bentuk dari bangunan yang dirancang oleh Norman Foster ini seperti telur yang kemudian didorong sehingga ini bentuknya miring, menghasilkan bentuk parametrik yang sangat unik. Jadi mungkin sekian dari video kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.